Beberapa pertanyaan itu semakin ngebludak ya. Intinya adalah, eee, bagaimana kita meningkatkan harkat kita. Saya akan cerita tentang ilmu kekuasaan, ilmu perang. Ini bukan agama, ya. Kalau Anda misalnya nggak siap karena Anda tersinggung agamamu, skip aja, jangan nonton. Ketika saya bicara dengan seorang jenderal, beliau berkata, "Pak Gun, saya itu, ajudannya presiden. Kenapa sekarang saya dipindahkan ke bagian pendidikan? Apa salah saya? Apakah mungkin saya keliru?" Tetapi keluarga Pak Presiden itu sering nanya-nanya terus. Ada masalah itu tanah, ada masalah ya dia mau beli tanah, nggak ada suratnya dan sebagainya. Saya sebagai ajudan itu dulu mengurus itu, tapi sekarang kan saya udah jadi kepala pendidikan. Nah, saya curhat sama dia. "Pak," saya curhat tuh 2 hal ya. Satu, "Pak, ini katakanlah ini ini Adam ya, Nabi Adam ya. Adam itu kan di surga. Dia jatuh ke bumi itu karena apa? Apakah dia berdosa?" "Loh iya Pak Gun, dia berdosa." "Loh, dosanya dia apa di surga itu nggak ada dosa?" "Loh, Pak Gun, Adam itu dia turun ke bumi karena dia melanggar aturan." Aku bilang, "Pak, di surga nggak ada aturan, Pak." "Loh, kalau gitu kenapa dia dihukum ke dunia?" Saya bilang, "Pak, satu ya, Nabi Adam itu di surga, dia ditakdirkan untuk jatuh ke bumi. Itu bukan hukuman, itu takdir. Supaya apa, Pak Gun? Supaya dia bisa tahu caranya naik ke surga. Itu harkat manusia itu, 7 miliar manusia itu diberi hadiah bumi supaya dia itu bisa meningkatkan harkatnya. Itu adalah takdir manusia. Dia ketika dia bisa naik harkatnya, dia memuliakan Tuhan. Karena kalau dia nggak pakai Tuhan, dia nggak bakal nyampe ke surga. Bahkan jujuk yang masuk neraka. Paham ya? Oleh karena itu, Pak Jenderal itu dari ajudan presiden sekarang jadi kepala pendidikan. Itu bukan hukuman. Itu adalah takdir. Supaya apa? Supaya Bapak tahu caranya dulu pernah jadi ajudan presiden. Sekarang jadi masuk ke dunia bumi. Supaya kamu bisa bangkit dirimu. Kamu kalau misalnya kamu nggak bisa jadi raja, mati aja. Kecuali kamu tahu caranya menjadi raja. Artinya kamu harus cari lagi tangga-tangga yang baru itu supaya kamu bisa jadi pangdam. Kira-kira begitu. Nah, selama kamu berpikir kamu Nabi Adam itu jatuh ke bumi sebagai dosa, kamu berpikir setiap kali kamu jatuh itu adalah dosa. Setiap kali kamu jatuh itu adalah dosa. Sudah jatuh, berpikir dosa, ya mabok, mati. Oleh karena itu, jangan lagi berpikir dosa. Sudahlah, lakoni saja. Dulu saya ajudan presiden, sekarang saya kepala pendidikan. Santai saja, bro. Saya punya waktu lebih banyak. Ngobrol aja. Lalu kita bisa bikin suatu pemikiran. Jadi, ketika Anda jatuh, jangan berpikir itu dosa. Bukan dosa, ya. Anda sudah tahu hidup itu adalah suatu roda. Ya kadang di atas, kadang di bawah. Pada waktu di bawah, santai, bro. Kita berjuang lagi, naik lagi gitu loh. Ya kan? Gitu loh. Tuh lihat kuda itu. Kuda itu kalau jatuh bangkit lagi. Gak ada kuda jatuh terus, aduh Pak, bisa aku berdosa Pak. Gak ada. Ya, itu yang pertama. Kedua adalah, saya bertanya sama dia, "Pak, Tuhan menciptakan Bapak itu supaya untuk jadi apa?" "Untuk jadi khalifah Pak Gun." "Loh, khalifah itu apa fungsinya?" Satu kata, berguna Pak Gun. Berguna buat siapa? Berguna buat masyarakat. Saya bilang, Bapak jadi jenderal itu ingin berguna bagi masyarakat. Harusnya Bapak jadi dai.
Atau kalau nggak Bapak jadi ketua Yayasan Piatu, itu berguna bagi masyarakat. Kalau Bapak jadi jenderal, itu berguna bagi pimpinannya. Jadi banyak jenderal itu nggak ngerti. Saya tanya dia, Bapak diangkat jadi brigjen itu karena apa? Karena berprestasi, Pak Gun. Pak, kolonel itu ada 2.000, Pak. Yang berprestasi itu banyak, Pak. Dokter yang IQ-nya yang udah S3 itu banyak, Pak. Ngapain Bapak jadi brigjen? Karena ada kepentingan atasan. Loh, kalau gitu saya tuh nggak mesti tupoksi saya itu kepala pendidikan, berarti saya dibuang gitu ya. Loh, ya enggak lah, Pak. Bapak dibuang ke pendidikan itu dengan tujuan apa? Nah, ya kan, kamu sekarang bingung kan mau ngapain kan? Oke. Apa yang bisa kamu lakukan untuk atasan? Loh, Pak, kalau gitu kita harus cari sesuatu terobosan, Pak, untuk Panglima. Loh, lah iya. Wong kamu ada ajudan presiden, kamu tiap hari berhubungan dengan Panglima kasau. Sekarang dibuang di tempat pendidikan terus mati lampu. Ya enggak lah. Kamu harus berpikir apa kepentingan Panglima. Panglima itu apa kesulitannya? Loh, Pak Gun, Panglima kan sudah punya 200 jenderal. Loh, lah ya itu diantaranya itu kamu. 200 jenderal itu nggak cukup untuk mendukung Panglima. Kalau kamu tidak berpikir secara luar biasa. Makanya seorang itu diangkat jadi Panglima. Itu karena dia itu berbuat sesuatu hal-hal yang luar biasa bagi presiden. Pantesan Pak Gun, Panglima itu seneng banget kalau bantu presiden. Walaupun cuman masalah, ya cuman pengamanan aja, kirim pasukan untuk pengamanan aja gitu loh. Dia kirim itu Babinsa untuk pengamanan presiden di pelosok-pelosok itu. Jadi dia cuma jagain presiden aja. Udah kayak anaknya, Pak. Loh, lah ya itu, makanya seorang itu jadi khalifah untuk berguna bagi atasannya. Gitu loh. Saya